rasain kamu Asri. Citra! Citra! Mati kau Asri. Sekarang aku harus cepat pergi. Sebentar lagi pembantu pasti datang. Bu! Duh, datang lagi pembantunya. Aku harus pergi dari sini. Bu! Bu! Ya Allah, Ibu! Bu! 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 Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Ibu! Ibu kenapa? Ibu! Kenapa Mbak? Nggak tahu, Non. Saya masuk Ibu udah tergeletak, Non. Bun Asri. Ibu orangnya baik, Non. Nggak sombong. Bu! Kenapa Ibu jadi gini sih, Bu? Kenapa Ibu umurnya nggak panjang, Bu? Ya Allah. Bun Asri, kita kan baru ketemu. Ya udah Bi, telepon Pak Jody ya sekarang. Baik, Non. Ani juga mohon pamit sekarang. Siap Pak Ustadz. Makasih banyak ya Pak. Sayang, udah ya kamu jangan nangis terus ya. Mama kan udah waktunya dipanggil Tuhan. Tante yakin deh, Mama juga nggak mau kalau kamu sedih terus. Ya, kamu yang sabar ya sayang ya. Udah tenang, kan ada Tante. Ya, kamu jangan sedih lagi. Kalau ada apa-apa, kamu bilang aja sama Tante. Anggap aja Tante itu seperti orang tua kamu juga, ya. Sayang, Tante Citra ini teman Papa sama teman Mama itu yang baik. Jadi kamu gak usah segan-segan sama Tante ini ya. Tuh, kayaknya kamu udah ngantuk deh. Kita tidur aja yuk. Tante temenin mau nggak? Ya, yuk, sayang. Kasihan sekali Andini. Dia pasti sangat kaget kehilangan ibunya secepat itu. Kamu harus jagain dia ya. Aku juga gak nyangka kalau Asri meninggal begitu cepat. Kamu harus kuat demi Andini. Karena hidup berjalan terus. Dan kamu harus ada buat dia. Aku gak sanggup. Aku gak kuat ngelewatin ini sendirian. Jangan khawatir, kan ada aku. Aku ada buat kamu sama buat Andini. Udah malam. Sebaiknya kamu pulang aja. Terus Andini gimana? Andini gak apa-apa. Andini baik-baik aja. Lebih baik kamu pulang. Aku harus deketin Jody pelan-pelan biar dia nggak curiga. Oke, kalau gitu kamu juga harus tidur supaya kamu nggak sakit dan Andini kan butuh kamu, jadi kamu harus sehat terus ya. Ya udah, aku pamit pulang dulu ya. Selama ini kamu boleh berbahagia bersama Jody. Tapi sebentar lagi, Jody akan jadi milikku. Dan pada akhirnya, akulah yang akan jadi pemenang. Ada apa ini? Ada apa? Tolong!
terus kasih aku harta lebih banyak lagi. Jadi hartaku akan semakin bertambah banyak. Oh, aduh. Wah. Rapi Perawat. Malah telah itu sinar apaan di dalam rumah Citra? What? Keras. Jangan-jangan terjadi sesuatu. That's right, my brother. Tapi masa sih si Citra nyalain kembang api? Pan lebaran udah habis, sudah lama. Tahun baru juga masih jauh. Aduh, Tok. Kagak mungkin lah nyalain kembang api, Tok. Emang dia kagak takut kebakaran apa? That's right, my brother. Kalau begitu, come on, my bro. Kita periksa. Yaudah, ayo buruan. Selamat. Hartaku semakin banyak. Aku semakin kaya raya. Wah. Mulai besok aku akan merubah penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar si Jody bisa aku rebut dan pastinya dia bisa aku dapatkan dengan mudah. Pastilah dia jatuh cinta sama aku. Ayo, Tok, buruan. Hah? Mana telah, Jul. Kenapa lo, Tok? Ada setan yang nempel di punggung ini, Jul. Setan! Apaan sih? Mana setannya, Tok? Mana setannya? Hilang, Jul. Tadi nempel di punggung, Jul. Yakin si Ubed, Jul. Wah, ngapain sih mereka? Aku takut ketahuan nih kalau kayak gini. Jangan-jangan mereka curiga lagi. Aku harus ngapain nih? Oh iya, perhiasannya aku harus umpetin. Tanah kuburan sama lintahnya. Jangan sampai mereka curiga sama ini semua. Yakin lo sumpah ini tangan gua, Tok. Mau? Malah telah, lu nih kuplak lu makan semprul, bikin panik orang aja. Terus sih lu kagak ngerti gua semplak nyemplung segala macem. Yaudah, Ayo. buruan. Kita periksa. Kita kemon, let's go. Buruan, Tok. Neng Citra. Ngapain sih kalian? Mau ngintipin saya ya? Ayo ngaku. Kagak ngintipin. Nyong Rajul lagi patroli, ngontrol rumahnya Neng Citra. Iya, bener deh, Cret. Ngaku nggak? Saya bilangin Pak RT kalian berdua ya. Mau biar dimarahin? Aduh, jangan ya. Neng Citra yang cantik jelita seperti bidadari sorga. Jangan dilaporin. Yaudah, mendingan sekarang kita pergi aja, Tok. Iya, Jul. Yaudah, kami pamit ya, Neng ya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Gak. Panca, itu ada arwah Pok Asri. Aku bisa merasakannya. Kenapa arwahnya gegentayangan ya? Pok, kenapa Pok? Panca, arwahnya tiba-tiba menghilang. Kak, arwah Pak Asri bilang dia meninggal karena pesugihan. Arwah Pak Asri minta keluarganya untuk dilindungi, Kak. Panca, Pak Surya beberapa hari yang lalu meninggal karena pesugihan dia sendiri. Sekarang Mpok Asri jadi korban pesugihan. Terus siapa yang melakukan pesugihan itu ya? Kita harus cari tahu, Kak. Ya udah, ayo sayang. Ayo, Kak.
Andini sayang, anak papa yang cantik. Kamu harus mau sekolah lagi ya. Jangan malas-malasan gini ah. Enggak ah, Andini nggak mau sekolah. Andini kangen sama mama. Hai Jod, Andini. Gimana kabar kamu sekarang? Lihat nih tante bawa apa? Lontong sayur. Kamu suka kan? Mama juga suka masak lontong sayur kok. Nah, bagus kalau begitu. Kita sarapan bareng mau nggak? Ya? Tante siapin ya. Bi. Tolong siapin lontong sayurnya ya. Kita mau sarapan bareng-bareng. Jod, kita kayaknya harus hibur Andini deh supaya nggak sedih dan supaya dia mau sekolah. Sayang, kamu harus mau sarapan karena tante udah bawa lontong sayur itu pasti enak rasanya. Yuk. Misalnya. Hai sayang. Gimana tadi di sekolahan? Belajar apa tadi? Banyak, ada bahasa Inggris, MTK, Oh oke, kamu udah makan? jajan, tapi cuma sedikit. Oke, nggak boleh jajan banyak-banyak ya di sekolahan. Nih sayang, makan. Enak gak? Enak banget. Kamu mau? Boleh deh. Mau banyak susunya nggak? Banyak boleh. Banyak susunya. Enak? Aku cobain ya. Enak banget. Enak ya? Jahil ya. Calon suami Citra kan belum lama duda, tapi ngemeng-ngemeng kenapa dia nikah lagi ya? Mau? That's right my brother. Ya juga ya. Mungkin yang Citra pandai mengambil hatinya Kang Jody. Pakai balat A. Bercanda segala pakai zaman sekarang itu udah teknologi. Mungkin karena calon suaminya itu kaya, duitnya banyak, makanya dia mau, Pi. That's right my brother. Jadi seru kayak gini. Jangan-jangan ada setan. Setan. Setan lagi. Tidak. Mana ada sih? Lu dikit-dikit takut, serem. Mana ada setan bolong begini. Nah, udah tenang semuanya ya. Proses ijab kabul akan dimulai. Tok, aku yakin. Ini kenapa gara-gara Amin tiba-tiba ada? Pasti tuh calon suaminya, maksud Acul tuh mantan istrinya kagak rela kalau dia nikah lagi. Mau? Kamu jangan sembarangan ngomong. Apa bener ya yang dibilang warga? Mungkin arwah Asri ada di sini. Dia nggak setuju sama pernikahan ini, jangan-jangan. Tapi aku tetap harus menikah sama Jody. Pak Ustadz, ayo percepat aja pernikahannya. Jabatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Jody bin Setiawan dengan Citra binti Prianoto dengan mas kawin perhiasan seberat 30 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Citra binti Priantoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu barakallahu jemaah. Khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Akhirnya mimpiku menjadi istrinya Jody sudah terwujud. Kini gak ada lagi yang bisa memisahkan aku dan Jody. Satu hal yang harus aku lakukan setelah ini adalah menyingkirkan Andini.
Aku nggak mau repot ngurusin anak tiri. Aku nggak mau ada sesuatu yang mengingatkan aku sama si Asri. Selamat ya Tante. Kok tante sih? Kamu nggak usah panggil tante lagi. Sekarang kamu panggil aja aku mama. Kan aku jadi mama kamu. Cocok Iya Tante. Mama maksudnya. Mama pergi. Plastikin kali barusan. Emangnya Ya udah, papa berangkat dulu ya. Iya. Jaga Adi ini baik-baik ya. Dah. Nah. Papa mana mah? Papa udah pergi kerja. Kok pergi? Biasanya kan Papa tungguin aku dulu. Baru aku anterin ke mobil. Tapi kok sekarang main langsung pergi aja sih? Ini anak manja banget sih. Apa sih? Kok kamu malah nangis? Manja banget. Udah gak usah nangis. Dibilang jangan nangis malah tambah nangis. Diam gak? Diam! Diam! Bisa diam gak? Udah, masuk aja kamu sini. Gak mau, Mama. Masuk! Mau. Ayo sini. Ngapain sih cengeng manja banget? Sini. Sini. Diam kamu. Anak manja. Mama gak suka. Sini. Sini. Sini kamu. Denger ya. Mama kamu itu udah mati. Jadi gak usah diinget-inget lagi. Ngerti? Mau kemana? Jangan nangis. Mau kabur lagi ya? Hah? Ngajar. Andini, anakku. Kalau kamu pengen ketemu sama mama kamu, aku bisa bawa kamu ke sana. Mau? Jangan, Andini. Aku harus mengambil peliharaan aku. Tunggu di sini. Kamu mau apa? Sebetulnya dia ingin kita ikuti dia, Kak. Ayo kita ikuti sayang. Kita mau ngikuti tapi dia menghilang begitu aja. Ayo kita ikuti. Lintah, aku akan kasih kamu tumbal. Itu, Kak. Dia ada di dekat rumah itu, Kak. Maksud kamu apa? Bawa kita ke sini. Aku merasakan kekuatan jahat di rumah ini, Kak. Kalau gitu kita harus masuk ke dalam rumah itu. Ayo sayang. Kalian mau cari siapa? Kami mau ketemu pemilik rumah ini, Pak. Loh, saya pemilik rumah ini. Ada apa ya? Mungkin Bapak gak percaya. Kami merasakan ada kekuatan gaib yang jahat di rumah ini. Yang sangat berbahaya. Yang benar kamu. Ya udah, kita masuk sekarang. Ya. Ayo sayang.
Kamu nggak bisa ngelolosin diri dari aku. Tahu? Jangan Mama, jangan. Jangan. Sama seperti mama kamu yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tolong, tolong, sakit, tolong. Tolong, sakit, tolong. Sakit, tolong. Citra! Andini! Mas Jody, kenapa dia balik lagi? Ya udah, keluar ke jendela aja. Itu kan suara Andini. Itu anakku. Sebenarnya ada di sebelah sana, Kak. Andini! 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 Andini, kamu kenapa, nak? Andini masih hidup. Andini, bangun, nak. Andini! Apa yang terjadi sama anak itu, Panca? Dia korban pesugihan, Kak. Bapak melakukan pesugihan. Pesugihan? Saya tuh belum gila. Saya masih waras. Saya masih bisa nyari uang itu yang halal. Gak pernah pakai seperti itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Pak, sebaiknya anak Bapak segera bawa ke rumah sakit, ke dokter, Pak. Iya, memang harus dibawa itu. Ayo. Andini. Mudah-mudahan kamu masih bisa diselamatkan, nak. Cepat, Mas. Cepat bawa anak kita ke rumah sakit, Mas. Andini, anakku. Kak, sepertinya orang yang pakai pesugihan belum pergi jauh. Kalau gitu, kakak coba kejar ya. Iya, Kak. Sepertinya dia kabur lewat jendela. Iya. Ayo kita kejar, sayang. Iya. Aku yakin Andini nggak akan selamat setelah darahnya disedot Linta ini. Satu persatu mereka akan tewas aku singkirkan. Sekarang kasih sayang dan perhatian Jody nggak akan terbagi lagi hanya untuk aku. Pak. Mpok Citra. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Mpok Citra selama ini yang menggunakan pesugihan Linta untuk membunuh keluarganya sendiri. Selain Linta itu Mpok langsung bertobat kepada Allah. Enggak, Linta ini milik aku. Aku nggak mau serahin Linta ini ke kamu. Mpok, berhenti Mpok. Mpok Citra. Mpok, ayah minta Mpok berhenti melakukan pesugihan. Bertobat kepada Allah, Mpok. Kesempatan itu masih ada kok, Mpok. Dan Allah pasti akan menerima tobat kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin bertobat. Heh, diam kamu Nadine. Saya nggak perlu bertobat. Yang saya perlukan adalah menyingkirkan kamu. Lintah, kamu habisin Nadine sekarang. Dia tumbal kamu. Kenapa banyak? Ini Linta harusnya gak nempel ke aku. Tambah banyak.
Dia kenapa? Mpok Citra yang melakukan pesugihan dan dia meninggal karena pesugihan yang dia lakukan sendiri. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah meninggal. Aku udah bener gak habis pikir. Kenapa di kampung ini banyak sekali orang yang meninggal gara-gara memakai pesugihan? Aku juga bingung kenapa masih banyak di zaman modern seperti ini orang gak mau kerja keras dan masih menggunakan pesugihan. Sebenarnya Rasulullah sudah mengabarkan perilaku semacam ini. Seperti sabda beliau, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atau dengan cara yang haram. Gak nyangka ya si Citra pakai pesugihan. Mau nyingkirin anak tirinya sendiri lagi. Jahat banget. Andini, alhamdulillah kamu selamat ya. Alhamdulillah, Andini sempat tertolong. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau sampai kehilangan Andini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Citra bisa mati seperti ini? Apa dia korban pesugihan juga? Ayah, Ibu Citra itu jahat. Ibu Citra yang kasih aku lintah itu. Iya Kak Jody, ternyata Bu Citra tuh yang ngelakuin pesugihan lintah. Iya, Ibu Citra yang nyakitin Ibu. Katanya Ibu gak bakal selamat karena dia kasih lintah itu. Astagfirullah. Jadi Citra menyingkirkan Asri biar bisa nikah sama saya. Aku nggak nyangka dia sejahat ini. Biasa ini boy. Roman-romannya nih, ada setan di sini. Pak Jody, almarhumah ibunya Andini ada di sini. Mana ini? Mana? Kesana mau kesana. Asri, apa bener kamu ada di sini? Ibunya Andini senang karena anaknya selamat. Ibu, Andini kangen sama Ibu. Tolong sampaikan sama Asri, kalau saya minta maaf, saya nggak bisa jagain dia. Saya nggak mau kehilangan Andini. Dan saya juga janji, saya akan lebih memperhatikan Andini. Ibu, Andini akan selalu doain Ibu. Ibu kamu bilang dia juga kangen. Iya Ibu, pasti aku akan selalu doain Ibu. Kalau ibu kamu udah pergi, dia udah tenang sekarang. Alhamdulillah. Lasmi, ayo. Cepetan sebelum ada yang lihat. Pokoknya kita harus menikah malam ini, ya. Ini malam Jumat Kliwon, sesuai dengan syarat itu. Oke? Iya mas, Kamu percaya sama aku ya? aku percaya. Hei! Mau dibawa kemana anak saya? Berhenti kalian! Tolong! Tolong! Anak saya diculik, tolong! Tolong! Anak saya diculik! Ayo cepetan, Lasmi, ayo! Lasmi, ayo cepetan! Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Hei, Bandi!
Woi! Hei, mau kemana kalian? Berani-beraninya kamu julik anak saya ya, Bandi? Jangan, Pak. Mas Bandi ini nggak nyulik aku. Emang aku yang mau menikah sama Mas Bandi kok. Bocoran pendidikan babar das. Ngerti benar karo cewek yang ngomong karo wong tuane baik-baik. Rayu gisi tiba bapake. Lasti, dengar ya. Bapak tidak setuju kalau kamu nikah sama lelaki pengangguran seperti dia. Bapak tahu, dia ini bukan lelaki baik-baik. Kamu hanya akan sengsara kalau nikah sama dia, Lasmi. Iya, Nak. Kamu mendingan nurut apa kata bapakmu. Dia itu nggak pantas buat kamu. Nah, kayak gue, nurut karo wong tua. Dasar orang nggak tahu diri lo ya. Lo tuh miskin. Berani-beraninya lo ya ngebawa kabur anak orang. Ada apa ini rame-rame? Ada maling kali, Bang. Bukannya ada orang yang bawa kabur si Lasmi. Itu yang Nadine dengar dari orang-orang. Bu, Pak. Aku mau nikah sama Mas Bandi. Aku mohon Bapak sama Ibu merestuin kami. Hei, Lasmi, kamu nggak bisa diatur Bapak ya. Awas ya kamu ya. Sekarang semuanya terserah kamu. Kalau kamu mau tetap menikah sama dia, Bapak tidak akan pernah merestui kamu lagi. Dan Bapak tidak akan peduli sama kamu. Ingat itu, Lasmi. Mbak Lasmi, setahu saya nikah tanpa restu orang tua itu nggak boleh. Anak kecil diam. Gak tahu apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Pak, saya sangat mencintai Lasmi. Dan saya siap menanggung semua resikonya. Meskipun itu artinya kami berdua harus menikah tanpa restu bapak dan ibu. Bapak akan nyesel nantinya nggak ngerestuin kami berdua. Dan lu lihat ya, lu pasti nyesel. Lo ngancem gua. Ayo, kalian di mana? Oh, Bandi! Bandi! Lasmi! Masih yakin mau ngelakuin ini semua di depan makam keramat? Kita udah sampai sini, nggak bisa mundur lagi. Kamu nggak usah takut ya, percaya sama aku. Sudah tiba waktunya. Tepat jam 12 malam. Di malam Jumat Kliwon. Apakah kalian berdua sudah siap? Sudah tiba waktunya. Tepat jam 12 malam. Di malam Jumat Kliwon. Apakah kalian berdua sudah siap? Iya, Mbah. Kami berdua sudah siap. Siap, Mbak.
kalian sudah resmi menjadi pengantin terlarang. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian mau, asalkan kalian siap untuk menyediakan tempat berpesta. Setelah perkawinan ini akan meminta tumbang, dan uang pun akan terus-menerus mengalir kepada kalian berdua. Baik, Mbah. Semua syarat dari Mbah pasti akan kami lakukan. Iya, Mbah. Kalau begitu, bawa kendi ini. Taruh di kamar yang khusus. Kalian mengerti? Ngerti, Mbah. Terima kasih, Mbah. Kami permisi. Enak enggak? Enak ya? Enak. Kenapa sih? Tumben-tumbenan biasanya lihat gorengan langsung lahap. Hah? Kenapa? Babe sakit gigi ya, Be. Gigi sakit. Makanya Be, sikat gigi itu sehari 2 kali. Nah, Babe 2 hari sekali sikat giginya. Seneng pada ini lagi anak kecil ledek bener sama Babe. Babe bukannya sakit gigi, Panca. Babe kan lagi mikir kalau empok lu ntar mau punya laki, pas ngelamar Babe kurang setuju. Tadi kawin lari apa gimana, itu yang Babe pikirin. Babe kok mikirnya gitu? Nadine bukan orang kayak gitu, Be. Nadine, emangnya lu udah punya calonnya ya? Iya, belum lah, Nya. Be gimana sih Nadine kagak mikir cinta-cintaan. Tapi emangnya lu kagak tertarik tuh sama si tukang gali kubur tuh? Ya, ngomong kayak gitu udah pakai selek. Ya bukannya keselak, lu nanya yang kagak-kagak aja. Apa-apaan sih, Nya? Babe, Lu bener-bener kagak demen sama itu bocah? Apa demen? Ya udah, Nya, Babe ngomongin dia mulu. Duh, mendingan Nadine pamit dulu ya, Be, Nya. Mau ke pasar. Assalamualaikum. Salam. 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 Gitu deh. Kalau ditanyain tentang jodoh, langsung dah ngabur ngibrit. Jadi gitu Mbak, saya tuh diputusin sama Fahri. Saya nggak mau, pokoknya saya nggak terima. Saya mau tahu sekarang Fahri itu ada di mana. Kasih tahu saya. Dia sekarang berada di Desa Sumber Batu. Sayang, berarti itu beneran Fahri. Dia sedang menyamar, bener apa yang Mama bilang. Ih, si Mama gimana sih? Orang aku yang bilang kayak gitu, kok Mama nggak percaya itu Fahri? Terus Mbak, kira-kira Fahri masih ada perasaan gitu nggak sama saya? Sepertinya sulit untuk kamu bisa mendekati laki-laki itu. Karena ada wanita yang menjaga dia untuk kamu tidak bisa mendekatinya. Wanita? Siapa Mbah? Siapa Mbah? Ada apa sih Mbah? Sepertinya sulit saya untuk menerawang. Yang jelas, dialah yang melindungi. Aduh, Ma, pokoknya aku nggak terima, Ma. Aku nggak mau kalau Fahri itu ngelupain aku gitu aja. Makanya ikuti cara Mama, kamu tempel terus Fahri dimanapun dia berada. Oke? Ya udah kalau gitu ya. Berarti percuma dong kita kesini. Ya nggak penting banget. Gue benar-benar bingung deh.
kenapa ya banyak banget orang yang bongkar makam? Emangnya sebenarnya dia cari apa sih? Apalagi sih bang, kalau bukan pesugihan. Ada yang nyuri tali pocong, motong rambut mayat, macem-macem dah pokoknya. Nyari duit sampai segitunya banget. Ya iyalah bang, namanya juga duit. Bikin orang gelap mata bang. Hilap dah akhirnya. Tumben nih, udah seminggu ini gak ada yang dimakamin. Gimana mau ada pemasukan? Kasihan anak bini di rumah. Aduh. Bang, lu ada-ada aja ngedoain orang biar meninggal. Bukannya gitu, Bang. Ini kan mata pencarian kita. Kalau gak gitu susah. Kalau kata Mbah Kusmo dia itu beneran Fahri, ngapain coba mah? Dia milih jadi tukang gali kubur kayak gitu. Apa karena dia pernah mati suri ya? Aku kayaknya mesti jebak dia deh, supaya dia ngaku kalau dia tuh beneran Fahri bukan Fahrul. Kayaknya aku harus bikin Fahri sial dulu. Kalau misalkan Fahri udah ngerasa sial, terus dia sampai keluar duit banyak, mau gak mau Fahri bakalan balik lagi jadi Fahri. Terus aku bisa paksa dia untuk balikan sama aku. Fahri! Apaan sih Fahri? Aku udah bilang sama kamu nama aku itu Fahrul bukan Fahri. Ih, terserah deh. Aku pengen ngomong sama kamu. Yuk. Ayo. Astagfirullah, motor gua. Aduh, Pak kira-kira dong. Lihat pada pecah no. Ih, Mas kok nyalain saya sih? Mas, saya tuh didorong sama dia. Kalau misalkan mau minta ganti rugi, sama dia aja, jangan sama saya. Aku sih. Oh iya Mas, dia itu orang kaya. Nama aslinya tuh bukan Fahrul, tapi Fahri. Apaan sih, Sar? Kalau emang kamu bukan Fahri, mana? Tunjukin dompet kamu sekarang. Apaan sih, emang nama aku Fahrul? Alah, mana cepetan. Sini deh. Apaan sih? Nih. Banyakan mikir nih. Tapi... Apanya yang kaya? Isi cuma selembar, goceng doang lagi. Aduh. Mana sih nih? Udah kabur dia. Nah, sekarang lu yang ganti rugi ya. Telur sekilo 21.000. Dikali berapa? Bisa ngitung nggak lo? Tapi kan bukan salah saya, Bang. Pokoknya gua minta ganti rugi sama lo. Iya bang. Ntar saya ganti kos. Gua tunggu sampai besok ya. Iya bang. Awas kalau enggak. Maaf Neng, abang cuma bisa antarin sampai sini saja, nggak bisa sampai ke kios. Soalnya istri abang melahiran. Maaf ya Neng. Ya udah gak apa-apa kok Bang. Makasih ya Bang. Ya, kalau itu abang permisi. Aduh, harus cari uang kemana lagi buat gantiin telurnya Bang Ujang. Kalau bisa balik ke rumah sih gampang. Uang itu kan dulu gak seberapa buat gue. Tapi sekarang, aduh, gak mungkin gue balik ke rumah. Lagian kan syaratnya aku itu harus ninggalin semua apa yang aku punya. Makanya sampai sekarang aku dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Bagaimana? Udah berat lagi. Terus anggotan datangnya. Aduh, biar aku bantuin ya. Makasih ya. Tumben-tumbenan kau bilang terima kasih.
Biasanya mau dibantu malah marah-marah. Aduh, nih apa-apaan sih main injak-injak aja jadi orang? Ya udah, habisnya ke kamu dimakasiin kagak mau. Siapa yang bilang nggak mau? Untung gak cantengan. Sini. Udah. Tenang aja biar aku aja yang bawa sayur ini ke kios kamu. Gak usah. Aku yakin kamu tuh pasti nggak mungkin bisa bawa semua ini sendiri. Biar aku bantuin ya. Aku janji sama kamu, aku bakal bawa semua ini dan bakal tata semuanya di kios kamu dalam waktu 5 menit. Dan kalau aku bisa melakukan itu semua, kamu harus kasih aku pekerjaan. Terserah, kamu pengen kasih pekerjaan apa aja, mau jadi asisten kamu atau apapun, yang penting aku dapat uang tambahan. Ayo dong, aku mohon sama kamu. Aku sekarang butuh banget uang tambahan buat ngegantiin telurnya Bang Ujang. Masalahnya aku pecahin itu berpeti-peti. Ya. Ya udah. Makasih ya. Yaudah, yuk. Sendiri, udah rapi kan? Aku tuh bisa. Nah, karena sesuai perjanjian aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 5 menit. Kamu bakal kasih aku pekerjaan. Sebenarnya bukan aku gak mau kasih ke kamu pekerjaan, tetapi aku tuh gak bisa gaji kamu. Kamu tahu sendiri kan kalau kios aku tuh kecil. Terus kalau misalkan sayurnya laku, belum tentu aku dapat pendapatan yang lumayan, pastinya sedikit. Dan mungkin aku bisa kasih kamu komisi, itu pun kalau laku banyak sayurnya. Bagaimana coba? Iya udah nggak apa-apa, kamu udah kasih pekerjaan buat aku aja, aku udah bersyukur. Ya walaupun dikit ya aku terima, nggak apa-apa. Bener nih, walaupun gak digaji. Kagak lah. Ingat lo ya, ada Allah yang tahu. Mulai hari ini kamu udah bisa tinggal di kontrakan aku. Kan kita udah suami istri. Iya. Turun lo! Saya nyetir nggak sih? Kenapa? Kesel lo? Nggak suka? Lasmi, lo bakalan nyesel nikah sama dia, Mas. Dia nih miskin, pengangguran. Lasmi, lo inget ya, kalau sampai lo cerai sama dia, gue nggak bakal nerima lo lagi. Gue nggak sudi. Lihat aja lu bakal tunggu pembalasan gue. Sekarang saatnya kita ngasih tumbal. Mau ngapain lo di rumah gua? Mau maling lo? Orang kayak lo tuh gak pantas ada di sini, Ban. Lo tuh sampah. Lo tahu nggak? Sampah tuh taruhnya di mana? Sini. Pergi lo dari rumah gua. Sudi gua liat lo. Pergi.
bakal ngerasain pembalasan. Ada apa ini? Apaan tadi barusan? Apa lagi? Nggak mungkin ini pasti kayak gue doang. Nggak mungkin. Jangan ganggu gua. Lepasin lagi gua! Lepasin! Jangan! Kayaknya kita udah dapetin tumbalnya. Bentar lagi kita bakalan kaya raya. Lasmi, lihat. Kita kaya sekarang, kita kaya. Ya ampun, Mas. Ya ampun, sekarang gak ada yang bisa kita lagi. Sekarang kita bisa beli apa aja yang kita mau. Kalian benar-benar keji, tega menjadikan saya tumbal. Kalian berdua harus mati. Ternyata dia takut sama Kendini. Dia udah hilang. Amin. Kita tetap harus pura-pura ngelayat biar gak ada yang curiga. Iya, Mas. Ngapain kalian berdua kesini? Saya sudah tidak sudi melihat kalian berdua. Sekarang cepat pergi. Gak usah marah-marah kayak gitu. Kami ini niatnya kesini baik, mau ngelayat. Emangnya salah? Salah. Salah besar kamu. Sekarang cepat pergi. Pergi kalian. Pak, tenang Pak, yang sabar. Bapak dalam suasana berduka. Apalagi mereka datang dengan niat baik untuk melayat. Kita nggak boleh menghalanginya, Pak. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Subhanallah. Ya Allah, kok sepi banget ya. Jam segini dagangan aku belum laku-laku. Harga murah. Aduh. Sorry, aku udah telat lagi. Kebiasaan, telat mulu. Ini niat kerja kagak sih kamu? Baru jadi asisten udah telat mulu. Gimana kalau jadi bos?
Iya, sorry. Baru juga telat sebentar udah ngomel-ngomel aja. Ya terserah aku dong. Aku bos di sini. Aku mau ngomel-ngomel juga terserah aku. Besok kalau telat aku potong gaji kamu. Potong gaji? Sadis amat sih. Belum juga gajian udah main dipotong aja gajinya. Ya udah biarin aja. Lagian kamu telat. Itu kan rugi juga buat aku. Kamu cari cara pokoknya sekarang. Gimana caranya biar rame. Banyak orang yang beli sayur ke kita. Kasihan juga Nadine. Dia pasti sedih karena kios sayurnya sepi. Udah pokoknya kamu tenang aja. Yang terpenting sayuran kamu itu bisa laku terus habis. Ya udah tenang aja. Mas beli sayur mas. Diskon 10% untuk hari ini mas. Nah ayo mas. Biar kuat Bu beli bu. Nah ibu-ibu kan harus banyak makan sayur biar awet muda. Ayo bu diskon 10% bu. Hah? Diskon 10%? Beli sayur bisa bikin awet muda. Nah iya dong. Ayo bu beli ya. Lagi Borongnya. jualnya juga ganteng. Bisa sampai kenalan deh sama penjualnya. Iya. Kalau gitu saya beli kangkungan nih 2 ikat. Tapi bonusnya saya minta foto bareng sama masnya ya. Kalau aku bayar 1 ya. Tapi boleh minta nomor kamu kan? Iya boleh. Tapi diborong semuanya ya. Ibu pengen beli berapa ikat? Ya, ini 3 ikat aja nih. Oh 3 ikat ya? Buahnya juga ya. Buahnya juga? Oh iya bu. 5 ya. Sama sekalian itunya juga. Nih kangkungan 3. Ibu 3 ikat ya? Buahnya aku 2 kilo ya. Ya bu. Sok ganteng. Sengaja banget. Tebar pesona. Tapi ya udahlah, ke apa-apa. Yang penting dagangan aku laku. Sayang. Itu Fahri ngapain bantuin perempuan itu jualan sayur? Jangan-jangan Fahri suka sama perempuan itu. Atau perempuan itu yang dimaksud sama orang pintar. Dia yang bakal menghalangi kamu untuk mendapatkan Fahri lagi. Aduh. Iya enggak lah, Ma. Apaan sih? Mana mungkin Fahri suka sama cewek jelek, culun. Gagap lagi ngomongnya kayak gitu. Lagian Mama apaan sih masa aku saingan sama cewek jelek kayak dia? Mama punya ide. Gimana kalau kamu pura-pura baik sama perempuan itu? Terus kamu deketin dia. Kamu bisa cari tahu soal Fahri semuanya ke dia. Mama bener juga. Iya, aku setuju mah. Ih, Mama kadang-kadang suka pinter ya. Mamanya siapa? Mama juga takut. Aduh, ayo kamu. Mama Mbak ya. Ayo Mbak, jangan Mbak. Aduh. Aku kenapa mimisan ya?